Salam damai, salam sejahtera. Terima kasih saudara-saudaraku yang telah hadir pada malam ini untuk sekedar gunduh-gunduh rasa menimba kauruh tentang ajaran Triluhur. Terima kasih kepada saudara Edi yang telah hadir selaku narasumber. Dan untuk saudara-saudara yang ingin bertanya atau ingin sharing tentang ajaran, silakan bertanya kepada saudara ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Desi atas pembukaannya. Jadi kita tukar kauruh aja ya, tukar pikir aja ya. Kita sama-sama saling belajar untuk menggali tentang nilai-nilai ajaran perjalanan hidup. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Iya. Selamat malam Mas Edi Kartiko. Selamat malam Mas Slamet. Dari pembicaraan kemarin yang isinya menjelaskan tentang alam kesucian, begini Mas Edi, yang saya mau tanyakan, apakah yang dimaksud dengan alam kesucian? Oh ya, terima kasih Mas Slamet. Jadi begini ya Bapak Ibu semuanya, saya sebisanya semampunya akan saya jawab. Kalau nanti ada kesalahan dan kekeliruan saya mohon maaf. Artinya kita di sini kan gendu-gendu rasa ya, tukar kauruh. Belum tentu apa yang saya sampaikan adalah suatu kebenaran yang mutlak. Karena kebenaran yang mutlak itu adalah milik daripada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Nah, di sini tentang alam kesucian itu kalau dari pembicaraan kemarin kan kemana roh kita setelah mati di ajaran perjalanan Triluhur, kan seperti itu. Nah, roh manusia di dalam ajaran perjalanan Triluhur setelah meninggal dia masuk ke alam kesucian. Nah, di alam kesucian ini adalah suatu alam yang tidak ada pertentangan dan sudah terlepas dari nafsu-nafsu duniawi. Alam kan itu situasi kondisi ya. Jadi situasi kondisi yang ada di dunia ini itu sudah tidak ada di sana. Tidak ada benturan, tidak ada gangguan, tidak ada rintangan. Yang di alam tersebut adalah suatu alam yang ayem tentrem, tenang, tentram, damai dan bahagia. Masuk ya? Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang alam kesucian. Untuk detailnya di sana nanti mungkin dalam sarasian yang akan datang mungkin kita bisa bahas untuk lebih dalam lagi. Tapi untuk sementara ini seperti itu. Jadi roh kita di alam kesucian itulah tempat kita nanti. Bukan di alam yang seperti ada yang di dunia ini. Baik yang kasar maupun yang halus. Lepas dari energi dunia ini. Begitu Mas Ahmad kira-kira? Iya, terima kasih Mas. Terima kasih. Pengertian Tuhan di dalam ajaran Triluhur itu seperti apa Mas? Oh iya. Jadi, makasih Mbak Desi. Pengertian Tuhan. Nah, sebelum saya tentang Tuhan itu, secara umum kata Tuhan itu kan dari bahasa Indonesia ya. Hanya ini kata Tuhan. Jadi, sebagian besar kalau kita mengatakan Tuhan itu berarti suatu pengakuan dia pencipta yang menciptakan dunia semesta alam ini. Hingga secara umum Tuhan dia yang menciptakan. Nah, di dalam ajaran perjalanan Triluhur, Tuhan itu di samping suatu pengertian pengakuan yang menciptakan dunia semesta alam seisinya ini,
dan Tuhan di dalam ajaran perjalanan tidur itu adalah sesuatu yang maha gaib. Maha gaib artinya dalam pertemuan kemarin kan sudah disebutkan bahwa di dalam diri manusia itu ada hidupnya. Nah, Tuhan di sini adalah sumber hidup dari kita semua ini yang disebut dengan maha hidup. Nah, hidup ini kan gaib atau abstrak atau tidak bisa dilihat. Disitulah pengakuan di ajaran perjalanan dulu tentang Tuhan. Maksudnya Pak? Ya. Gini Mas, saya mau nanya bagaimana cara mendekatkan diri pada Tuhannya dan arahnya kemana? Apakah ada benda sebagai simbol atau patokannya seperti itu? Oh iya, terima kasih Mas Imeng. Di dalam ajaran perjalanan luhur tadi kan sudah dijelaskan ya di depan bahwa Tuhan itu gaib dan abstrak atau tidak terlihat. Tapi kita sebagai manusia masih mempunyai jasmani atau badan yang fisik yang nyata ini, seringkali ingin menunjukkan secara tata lahir bahwa kita sudah mendekat atau menghadap pada Tuhan yang diyakininya, kan seperti itu. Jadi seolah-olah kalau kita tidak melaksanakan suatu kegiatan yang menunjukkan kita mendekat atau menghadap pada Tuhan itu, seolah kita itu belum merasa puas, belum merasa marem bahwa kita sudah menghadap dan menyembah pada Sang Maha Pencipta. Nah, di dalam ajaran perjalanan luhur, di dalam kita mewujudkan bahwa kita mendekat dan menyembah pada yang menciptakan dunia semesta alam ini, itu arahnya di utara. Nah, utara di sini bukan berarti bahwa Tuhan itu ada di utara, bukan itu Mas Imeng dan Bapak Ibu sekalian. Bahwa bukan berarti mau ada utara Tuhan di sana, enggak. Utara di sini melambangkan secara hukum alam. Itu kalau kita membuat suatu denah atau denah apa namanya, peta ya, membuat peta itu kan hukum alam dimanapun manusia berada. Kalau membuat peta, utara di atas, barat dan timur, kanan kiri, bawah kan selatan ya. Nah, di dalam hukum alam tersebut dengan peta utara di atas, maka di dalam ajaran perjalanan luhur menghadapnya itu ke utara dengan maksud dan pengertian mengakui bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Dan ini pun bukan berarti Tuhan di atas, tapi wujud pengakuan kita, pribadi kita, pengakuan kita bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya, kita wujudkan, kita buktikan dengan cara kita menghadap utara. Sesuai dengan hukum alam yang ada, letak utara adalah di atas. Demikian pula kalau selain peta, misalkan kompas saja lah. Kita mau kemana saja dibekali kompas. Dengan kita memegang kompas itu pun untuk membaca yang baik dan benar supaya kita sampai di tempat koordinat tujuan kita membaca kompasnya kan utara di atas. Ya sih ya. Jadi Tuhan itu nggak di utara, nggak di atas, tapi pengakuan kita Tuhan di atas segala-galanya dengan tanda bukti wujud kita menghadap ke utara. Demikian Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo kita sharing-sharing dan diskusi di malam hari ini. Berarti Mas, kalau begitu dalam ajaran perjalanan luhur itu di dalam menyembah sudah tidak ada benda atau simbol-simbol tertentu gitu kan Mas? Oh iya, betul Mbak Nari. Di ajaran perjalanan luhur seperti yang tadi depan saya sampaikan itu memang di ajaran perjalanan itu udah ada ini mengputuskan mengkerapkan suatu simbol-simbol atau benda. Yang terpenting adalah keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada dan kita adalah sebagai umat ciptaannya yang sedang menjalankan tugas kehidupan di atas dunia ini.
sebagai umatnya, maka kita pun berkewajiban untuk menghadap dan mengakui atau menyembah pada Sang Maha Pencipta. Nah, karena Tuhan itu gaib, di dalam diri kita ada gaibnya, hidup kita lah yang menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Nah, kembali lagi, karena kita masih punya jasmani, kadang-kadang jasmani ini ingin terpuaskan, ingin merasa marem. Nah, oleh karena itu, untuk menunjukkan sikap sempurnanya menghadap pada Tuhan, ya tadi yang di depan menghadapnya ke utara. Di utara itu nggak ada benda, nggak ada apa-apanya. Sifatnya adalah gaib, karena Tuhan juga gaib dan abstrak. Demikian Pak Heri, kira-kira Paham.